Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Kamilatul Azizah, NIM 2102004110028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sumber-sumber fikih yang muttafaq dan mukhtalaf. Sumber hukum fikih yang muttafaq merupakan sumber hukum yang telah disepakati oleh umat Islam. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril, serta sebagai media untuk bertakorub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Quran itu diterima oleh manusia dengan pemberitaan secara mutawatir, baik secara tertulis maupun lisan, dan terpelihara dari perubahan atau pergantian kata. Tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan manusia, tibyan sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, rahmat atau keberuntungan, busyra sebagai berita gembira, furqan sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, mau'izah atau membimbing umat manusia, musaddiq yakni pembenar kitab-kitab sebelumnya, nur atau cahaya, tafsil sebagai penjelas secara rinci, kemudian syifa atau obat, dan yang terakhir adalah hakim, yaitu sumber kebijaksanaan. Petunjuk ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah qati'i ud-dalalah, ialah nas yang menunjukkan kepada arti yang terang sekali untuk dipahamkan, sehingga nas itu tidak dapat ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain. Zaniyud dalalah ialah nas yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwilkan atau dialihkan kepada arti yang lain. Poin yang kedua adalah sunnah. As-sunnah menurut istilah syar'i ialah sabda, perbuatan dan takrir atau persetujuan yang berasal dari Rasulullah. Pembagian sunnah terbagi 3 macam, yakni sunnah qauliyah atau perkataan, sunnah fi'liyah atau perbuatan, dan yang terakhir adalah sunnah takririyah atau persetujuan. Fungsi sunnah. Yang pertama sebagai bayan takkid, yakni sunnah sebagai penguat hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Kemudian bayan tafsir, yakni sebagai penjelas terhadap hukum-hukum dalam Al-Quran. Kemudian bayan tashri', yakni menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Pembagian sunnah. Sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, dan sunnah ahad. Sunnah ahad terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hadis sahih, hadis hasan, dan yang terakhir adalah hadis dhaif. Ijma'. Secara etimologi, ijma' memiliki 2 arti. Pertama, ijma' dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Yang kedua, ijma' dengan arti sepakat. Secara terminologi, pengertian ijma' terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum. Al-Ghazali mengartikan bahwa ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Macam-macam ijma'. Ijma' sharih, yaitu penyesuaian pendapat para mujtahid pada suatu masa terhadap hukum suatu peristiwa, dengan jalan masing-masing dari mereka menyatakan pendapatnya dengan cara memfatwakannya atau mempraktekkannya,
yakni setiap mujtahid mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang mencerminkan pendapatnya. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dengan tegas dari hal hukum suatu peristiwa dengan memfatwakan atau mempraktekkannya, sedang sebagian mujtahid yang lain tidak menyatakan persetujuannya terhadap hukum itu dan tidak pula menentangnya. Qiyas. Secara etimologis, kata qiyas berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan secara terminologis, qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya dengan kejadian yang lain yang ada nasnya. Dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Pembagian qiyas. Qiyas aula, yaitu suatu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan atau mulhaq, mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakannya, yakni mulhaq bih. Qiyas musawi, yakni suatu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan ilat hukum yang terdapat pada mulhaqnya adalah sama dengan ilat hukum yang terdapat pada mulhaq bih. Kemudian qiyas dalalah, yakni suatu qiyas di mana ilat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Dan yang terakhir adalah qiyas syibhi, yakni suatu qiyas yang mulhaqnya dapat dikiaskan kepada dua mulhaq bih, akan tetapi ia dikiaskan dengan mulhaq bih yang mengandung banyak persamaan dengan mulhaq. Sumber hukum fikih yang mukhtalaf merupakan sumber hukum yang belum disepakati oleh umat Islam. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama maslahah mursalah, kemudian urf, istihsan, istishab, qaul sahabi, dan syar'u man qablana. Maslahah mursalah dan urf. Secara bahasa, maslahah mursalah berarti kesejahteraan umum yang dimutlakkan, sedangkan menurut terminologi berarti suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan suatu adat, kebiasaan, ataupun tradisi. Urf terbentuk dari saling pengertiannya banyak orang, sekalipun mereka berlainan spesifikasi sosial. Bedanya dengan ijma' hanya dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid. Kemudian istihsan dan istishab. Secara etimologis atau bahasa, istishsan berarti menganggap baik sesuatu, sedangkan secara terminologi ialah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jail atau qiyas nyata kepada qiyas khofi, yaitu qiyas samar. Istishab ialah menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu sehingga ada dalil yang menetapkan perubahannya. Qaul sahabi dan syar'u man qablana. Qaul sahabi adalah argumentasi atau pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum Islam baru yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka. Syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.